Ya apa namanya yang namanya belajar itu nggak hanya selalu melulu dari sekolah gitu, tapi bisa Betul, juga aku setuju banget. dari kehidupan, dari kayak kita kerja sama orang gitu. Menurut kalian gimana? Kemarin soalnya kayaknya pernah lihat nih ada nggak salah yang lagi viral, tau nggak? Yang di Instagram dinyinyirin abis wisuda S2 terus ada ibu-ibu emang kalau emang Iya yang itu. iya emang kalau misalnya sekolah tinggi-tinggi bisa masuk surga gitu kan. Nah, mungkin ada yang mau berkomentar? Aduh, kalau udah urusan masuk surga gitu. Enggak, cuman maksudnya bukan ke situ. Enggak, tapi maksudnya ya kalau misalnya belajar itu kan enggak melulu di sekolah gitu, gitu. Kalian kepikiran nggak sih, aduh kayak pengen, karena kebanyakan kalau aku lihat juga ya beberapa teman-teman aku tuh biasa kalau udah sekolah terus gitu. Jadi cari pengalamannya juga belum tentu gitu. Dan banyak juga yang bilang kalau sekolah tinggi-tinggi, sekolah pintar-pintar juga belum tentu juga menentukan prestasi nanti di kehidupan, di karir gitu. Kalian punya atau mungkin punya tips abis ini atau punya trik abis ini gue kayaknya mau ngapain ya supaya gue bisa gini gitu. Sebenarnya benar kalau misalkan sekolah itu nggak bakal menjamin kan. Tapi kalau menurut aku pribadi dengan punya ijazah atau degree bachelor gitu tuh pasti ngebantu banget di dunia kerja kan. Karena itu kan requirements banget gitu. Tapi ya benar juga, sekolah itu nggak cukup. Kayak misalkan aku kemarin sempat ada intern di ruang guru nih. Kayak apa yang aku pelajari di sekolah selama 1 tahun itu di NUS, itu kayak hampir nggak kepake di internku gitu. Jadi kayak aku beneran belajar banyak banget hal baru dari intern itu gitu. Jadi emang sekolah doang nggak cukup. Kita harus belajar dari dunia kerjanya, dari mungkin pengalaman orang lain, sharing-sharing gitu kan. Karena banyak banget gitu hal yang bisa dipelajari di luar sekolah. Dan sekolah pun juga nggak bakal ngasih kita semuanya gitu. Jadi setelah kita lulus langsung kayak bakal sukses gitu kan nggak. Jadi ya emang benar-benar. banyak banget harus cari pengalaman dan hal-hal lainnya gitu. Dari yang lain mungkin punya ada kegiatan apa lagi? Oke, gue harus gimana lagi nih biar bisa survive nanti kan ujungnya tuh kan bukan sekolah gitu kan, ujungnya kan nanti di kehidupan nyata gitu. Kalian punya strategi apa gitu buat menjalani kehidupan nanti ke depannya? Aku setuju sih sama Kak Gigi pas bilang kayak pinter itu bukan hanya di akademik. Menurut aku malah dari dulu orang yang cerdas itu orang yang memang secara akademik bisa excel, karena seperti yang Esel bilang, pendidikan itu menurut aku bukan jaminan, tapi kunci atau pintu kesempatan untuk bisa lebih pintar lagi atau menjadi lebih sukses lah kita bilang. Tapi menurut aku itu nggak cukup, karena orang yang cerdas juga orang yang ngerti gimana cara navigasi di kehidupan beneran. Kayak gimana bisa berkomunikasi sama orang, gimana bisa ngebuat decision in life, itu kan nggak diajarin kan ya Kak di sekolah. Makanya itu juga alasan kenapa aku waktu itu pengen cepet ngerantau keluar, karena aku pengen cepet-cepet dilempar lah ke dunia asli biar nanti kalau udah selesai kuliah, aku tuh bukan sekedar belajar rajin, nilai bagus, ijazah dapat bagus, terus apa habis itu. Karena gituan tuh memang hal yang aku rasa yang Kakak bilang hanya bisa didapatkan dari pengalaman. Iya. Seru banget nih dapat insight-insight dari orang-orang pinter gitu. Kayak dari dulu tuh suka pengen tahu gitu loh apa yang ada di kepalanya orang-orang anak-anak pinter yang di kelas aku tuh, kenapa sih mereka kayak gitu kan gitu, atau kayak anak-anak pinter itu apa sih yang ada di kepala mereka gitu. Jadi seru banget gitu ngobrol-ngobrol hari ini. Nah sekarang nih pas banget lagi ada Bestie Happening. Jadi ada video, nanti kalian boleh tanggepin gitu menurut kalian kayak gimana. Kalian pernah ngerasain kayak gitu gak sih? Atau kalian gak pernah ngerasain dapet nilai D? Gue sih khawatir kayaknya kalian gak pernah. Pernah. Sebelum kita komen itu tadi aku tuh mau nanya, kalian pernah gak sih kayak gagal dalam satu pelajaran atau nilainya jelek gitu? Biasa nilainya bagus, terus tiba-tiba nilainya jelek, apa rasanya? Kalau misalnya dari nilai aku sendiri gitu, aku sih kesel. Cuman aku kayak berusaha mikirnya itu, yang penting aku udah kayak lakuin semaksimal mungkin. Jadi gak ada penyesalan gitu ya? Iya, habisnya motivasi aku belajar itu kayak bukan untuk dapat nilai tinggi gitu Kak. Aku lebih fokusnya itu, aku belajar supaya aku ngerti. Jadi kalau misalnya asalkan aku yakin aku udah ngerti, tapi nilainya mungkin gak sesuai ekspektasi aku nggak apa-apa. Gitu sih. Yang penting udah ngerti. Pernah gak dapet nilai paling jelek?
Aku waktu dilempar ke SMA yang di Korea itu aku mentalnya di atas bawah banget sih Kak, karena Dari SMA di Koreanya? iya aku dari SMA. Jadi pas di situ kayak yang aku bilang ke kakak kayak aku kayak belajar udah dari jauh hari, tapi mereka kayak belajar ya belajar aja kok, tapi mereka nilainya selalu lebih tinggi. Jadi aku sempet down atau gimana, cuma pas kembali lagi aku punya mindset yang mirip sama Chris juga. Ini aku pengen karena dapet nilai bagus atau emang karena aku pengen dapetin ilmunya. Kan kalau kita lulus, kita kan bukan cuma mau dapet ijazahnya aja kan, kalau nggak bisa dipakai ya apa gunanya. Jadi ya setelah itu aku kayak yaudahlah kita semaksimal mungkin aja, kita lihat hasil seperti apa. Misal seperti video tadi ada yang nyontek atau apa, ya gak usah dipikirin aja, emang kita mau jadi mereka. Yang nyontek aja nilainya bagus, terus akhirnya mereka lulus, wah, tapi pas udah lulus mereka bisa apa nanti? Iya. Setuju. Tuh, benar. Ada yang mau nanggepin lagi? Pernah nilainya jelek, nilai apa? Pernah. Apa tuh? KKM nilai Inggris. Oh, menarik. Dapat 75 di nilai Inggris pernah. Masa 75 jelek? Ya Allah mas, Maksudnya gini. tunggu dulu nih. Kan itu kan KKM kan. Di bawah lagi kan remedi kan. Kalau di SMA kan kayak gitu kan. Ya, kayak Udah gitu. mepet gitu ya? Udah mepet itu 74 udah remedi itu. Oh ya Allah, sekolah mana nih kok tinggi banget loh. Remedialnya 74 udah remedial loh. Kalau kita 7 tuh udah seneng. 70%. Alhamdulillah lumayan gitu gak? Ya 70. Kok 74 remedial tuh gimana loh? Mungkin Excel pernah nilai jelek? Pernah sih. Kayak waktu kuliah pun ujian tuh naik turun gitu. Kayak aku kan di Singapura pakai apa? Bell curve ya. Jadi sebenarnya nilai itu nggak penting, yang penting posisi kamu di Betul. satu angkatan Iya, tuh di iya, bagian iya. mana gitu. Iya, sama-sama. Di Jadi Korea iya, juga. peringkat berapa gitu lah. Iya. Aku pernah kayak ada satu modul gitu midterm, emang akunya kurang persiapan karena emang banyak banget modul yang harus diambil, dan waktu itu aku lagi ada sibuk ikut teater juga. Jadi emang lagi sibuk tuh. Jadi kurang persiapan, aku dapetnya di bawah median. Yang kalau di convert ke huruf tuh kayaknya udah apa ya, di bawah median tuh B minus gitu. Jadi udah kayak panik kan. Oh beda-beda kan, biasanya kan ada juga yang ABCD-nya sesuai dengan itu kurvanya, ada yang ada yang kayak sesuai dengan nilai gitu kan. Kalau di Bener nggak? Singapura biasanya dibandingin sama nilai yang lain. Iya, ada juga yang sesuai sesuai dengan kurvanya. misalnya kayak 100 itu A gitu kan, Iya, ada yang iya, gitu, iya, ada yang iya, kayak iya. gitu, ada juga yang karena Kurva, dipukul rata-rata berapa, kan yes. gitu. Terus kalau aku sih lebih ke kayak, oh ya udah emang aku kurang persiapan, aku kejar lagi di finalnya gitu. Terus finalnya pun juga dapat bagus gitu di upper gitu, upper quartile. Jadi ya bisa ketolong lah di final gitu. Jadi ya mungkin apa ya, kayak apa satu ujian tuh nggak bakal nentuin semuanya juga pada akhirnya gitu loh. Iya. Jadi jangan dibikin pusing banget cuma di satu ujian. Ya, jadi juga kalau ada orang yang nyontek ya udah urusan dia lah ya Iya. gitu kan sama Iya. Tuhan Iya. gitu kan. Iya. Ya Serah pusing mereka, banget, gitu. serah mereka lah gitu. Mereka Lagi yang itu rugi juga sih. belum tentu juga nanti di final terakhir juga nilainya bagus. Benar. Taunya nggak ada kesempatan nyontek. Benar. Nah, biasanya kan gue. Kalau misalnya biasanya tuh anak-anak pinter-pinter ini tuh biasa kesayangan kesayangan guru-gurunya nggak sih? Enggak. Aku enggak sih. Enggak juga. Masa? Tergantung Mbak. Ya tergantung Enggak. pelajarannya sih. Tergantung. Ya kan? Enggak sih. Biasanya kalau misalnya yang pinter banget fisika, guru fisikanya pasti sayang ya kan. Kalau yang pelajaran bahasa Indonesianya paling bagus ya gurunya biasanya sayang. Biasa kalau gini langsung di kelas gitu biasanya kalau yang paling pinter, ini tolong jelasin gitu kan. Suka gitu kan dulu nggak? Tapi kalian pernah gak sih dimarahin guru? Terus lumayan Iya. sering sih. Masa? Oh, kok sering? Kenapa? Bukan dimarahin ya, lebih ke kayak Diingetin. Kesel. enggak gini, karena kalau guru matematika biasa sama aku tuh ada debat gitu. Karena aku pasti kalau aku merasa ada gurunya ada yang salah atau apa, aku kan pasti lawan dong kayak Iya, iya, bukannya iya. gini ya gini, terus jadi ada debat ya. Terus karena itu aku juga gak jadi murid kesayangannya atau apa-apanya Karena gitu. kamu suka ngedebat, Iya ya benar. kan? Aku selalu dalam tanda kutip ngelawan, tapi maksudnya in a apa Untuk ya, belajar. polite way gitu, kayak in a good way juga kan. Tapi ya gitu, jadi kayak mungkin gurunya jadi Suka kurang berdebat. senang kali ya. Atau kalian misalnya ada pelajaran yang, ada gak sih pelajaran yang paling kalian gak suka gitu, aduh paling gak suka. Kimia, Fisika. Biologi. kimia, Aku benci, Maksudnya? Fisika. kimia. aku benci biologi. Aku apa ya? Oh, Semua suka. ya? Suka semua ya. Semua suka. Suka. Apa mungkin Punya keunikan masing-masing. biasanya nih kalau dulu teman-teman aku tuh yang pintar-pintar tuh nggak suka olahraga, nggak suka yang kesenian, yang kayak gitu-gitu nggak? Justru Justru olahraga itu iya, waktu olahraga kita bersantai. senang. Iya benar Ya, benar. justru benar. kesenian itu tempat lari aku kalau kesenian.
Ya, sekarang mungkin anak-anak pinternya beda ya. Kok kayak dulu di zaman kita dulu kan maunya di kamar, kalau misalnya olahraga dia di belakang nggak mau gitu biasanya ya kan. Biasanya tuh yang bikin rata-ratanya juga jadinya kurang masih bisa bersaing tuh karena dia ada beberapa pelajaran yang nggak suka lah biasanya kalau walaupun ya tetap kayaknya harus gitu kalau anak-anak pintar. Nah kalian punya juga nggak sih kayak tips-tips belajar nih mungkin yang masih pada kuliah atau SMA ya lagi nonton, ada tips-tips belajar nggak sih dari kalian yang tips pamungkas ya? Tips pamungkas Excel. Oh, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau ada waktu belajar. Betul. Itu Beda banget sama gue. itu sangat apa ya? Kalau bisa dilaksanakan, itu susah untuk dilaksanakan jelas. Tapi kalau bisa dilaksanakan tuh bakal sangat membantu sih. Setuju. Benar. Ya. Terus dari Kevin? Harus konsisten. Nah, itu dia. Nah, itu benar. Harus konsisten. Jadi jangan adain waktu buat belajar. Memang sediakan waktu untuk belajar tiap hari. Nggak harus lama gitu kan tiap hari. Mending belajar 1 minggu tiap hari belajar sejam atau 2 jam daripada langsung seharinya tuh 10 jam. Menurut saya. Ini tuh tadi itu ceritanya mau ikutan ngasih tips tapi kok kayak nggak guna ya ngasih tips. Mungkin mau nambahin? Kalau misalnya aku bukan ke arah tips, cuman lebih ke arah teknik belajar yang aku pakai ya. Aku itu pakai tekniknya itu kalau Kak Gigi pernah dengar itu Pomodoro. Oh sama, iya. Itu jadi kalau aku agak rubah dikit, jadi aku setengah jam belajar, 5 menit istirahat, setengah jam belajar, 5 menit istirahat. Jadi 1,5 aku jam. Ya, enggak, itu terus lanjut terus. Jadi sampai apa? Sampai matahari sampai tenggelam. belajarnya selesai. Oh iya. Wow. Terus. Jadi setahu aku kayak otak kita itu nggak bisa fokus dalam kayak waktu yang lama. Jadi kita kayak butuh namanya istirahat. Jadi menurut aku kayak misalnya 4 jam belajar nonstop itu menurut aku kurang efektif. Jadi mending dibagi setengah jam gitu belajar, terus 5 menitnya istirahat. Jadi otak kita juga Kalau bisa istirahat relax. ngapain kamu? Aku baca komik. Oh, istirahat baca komik ya. Terus kalau bisa mau makan, mau apa gitu lapar gimana? Sambil snacking gitu. Iya, nggak masalah. tapi setengah Boleh jamnya dicoba itu tuh. beneran harus kayak dipakai buat belajarnya itu beneran fokus banget. Oke. Terus selama ini efektif sih buat aku. Efektif. Kalau kamu ada tips? Kalau aku yang paling penting kayaknya itu disiplin. Karena misalnya kita mau nyicil nggak nunda-nunda, kita mau ngatur waktu, kita mau konsisten, semuanya dimulai dari kita harus disiplin sama diri kita sendiri dan tahu kalau kayak yang kita kerjain itu ya biar mending kita susah sekarang dibanding nanti nyesel dan susah-susah di belakangan yang nggak bisa diubah lagi. Jadi aku sama sih motivasi come and go, tapi disiplin itu bisa dari diri kita sendiri. Jadi aku kalau belajar Maksain gitu. kayak dipaksain secara gak langsung, tapi kayak kamu beneran loh ntar kalau kamu sekarang kayak gini, kamu bakal thank yourself later. Aku selalu bilang kayak gitu. Jadi aku dari jauh hari juga biasa minimum 2 minggu sebelum ujian aku udah mulai nge-review pelajaran. Jadi udah nyicil kayak sehari misalnya udah beberapa chapter atau gimana, dan sering latihan soal. Dan juga aku setuju sama Chris, aku tuh gak bisa seharian belajar doang. Pasti aku juga paling belajar 40 menit, terus nanti aku 10 menit istirahat. Atau nanti di tengah-tengah teman-teman kayak Fir, yuk kita ke market bareng, yuk kita jajan nyemil. Terus akhirnya nyemil sejam dulu, terus baru balik belajar lagi. Tapi karena udah lama, udah dari 2 minggu sebelumnya, jadi aku nggak stres gitu loh Kak di akhir-akhir tiba-tiba udah mau ujian. Karena aku udah dari lama udah nyiapin. Itu makanya gue nggak pinter-pinter banget ya, karena nggak sukanya tuh yang, kalau aku tuh sukanya tuh yang last minute banget gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ujian, kayak sehari, 2 hari, 3 hari nggak tidur sampai es batu masukin kaki. Iya, udah jangan ditiru. Makanya aku tidak bisa memberikan tips karena tipsnya nggak valid, nggak bikin jadi pinter juga. Nilai pas-pasan doang selalu always. Nah kalian ini kan pinter-pinter banget. Tapi kalian cita-citanya pengen jadi apa sih? Kalau nggak tahu ya, kalau aku kan nggak pernah suka banget sama kayak pelajaran fisika, pelajaran yang kayaknya susah banget, kimia gitu, kayak nggak nyambung otak gue gitu, kayak terus nanti kalau itu tuh mau jadi apa gitu kan? Kalian pengen jadi apa? Excel dulu mungkin. Atau Kak Fiera Iya. yang sudah Yang udah mau lulus. Yang udah deket. Aduh, serem banget. Udah mau lulus. Lempar ke aku ini Kita emang. kan masih tahun kedua. Iya, kita masih Masih kecil. waktunya. Dari masih tahun kedua panjang. tuh udah nyiapin, dari 3, gimana deh? Nggak cita-cita ini cita-cita kayak dari kecil tuh misalnya mungkin punya cita-cita apa, pengen hayal-hayal jadi apa gitu, yang mimpi terbesar lah gitu. Kalau aku dari kecil tuh suka eksplorasi Kak, makanya ini juga alasan kenapa aku jadinya milih teknik, apalagi ilmu komputer, karena menurut aku itu jurusan yang kayak sangat fleksibel. Aku misalnya mau dinamis kerja, lah ya. mau di bidang A, B, C, pasti adalah sebuah skill dari ilmu komputer yang dibutuhin. Tapi
selama kuliah yang aku sadar aku tuh suka kerja di bidang yang membantu masalah sosial. Jadi misalnya kalau aku riset atau misalnya aku magang, pasti tuh aku magang-magangnya misalnya waktu itu di edtech-nya, kita pakai AI segala macam, tapi untuk ngebantu anak-anak biar bisa belajar lebih fokus, teknik segala macam. Waktu itu aku juga kerjanya untuk pemberdayaan sebuah negara gitu, kayak dia lebih majunya karena apa dan segala macam. Tapi semuanya basisnya teknologi, eksplorasi. Yang aku sadar kayak keren juga ya, ternyata teknologi itu bukan yang cuma high tech orang nggak ngerti aja, tapi itu juga yang literally kita pakai buat kehidupan sehari-hari, buat hidup kita lebih nyaman. Yang banyak orang yang mungkin nggak tahu dan bisa benefit dari itu. Jadi cita-cita aku secara ini sangat general aja sih seperti itu sih, Kak, pengen kerja di bidang teknologi yang gunain teknologi, AI atau segala macem untuk membantu permasalahan sosial. Permasalahan apa? Aku masih belum tahu. Karena aku juga ngeraba-raba. Explore aja, masih pengen explore. Tapi intinya pengen kerja di bidang teknologi gitu ya kan. Ya mungkin nanti kedepannya mungkin jadi menteri sosial gitu kali ya. Kalau menteri Jadi kan kayak gitu kan, mungkin cita-cita besar. Ya nggak tahu. kita lihat nanti, doain aja. Punya cita-cita apa lagi, mungkin mau jadi astronot atau mau jadi apa gitu ya kan? Kalau misalnya dari aku sendiri, aku mirip-mirip sama Kak Vira. Cuman kalau misalnya Kak Vira kan dari teknologi. Kalau aku mau tackle-nya itu dari bidang fisika. Jadi aku kayak pengen jadi researcher gitu. Cuman fokusnya itu, kan habisnya kalau misalnya kita bayangin fisika itu suatu hal yang abstrak kayak jauh banget kan. Iya. Tunggu, Baik aku kadang fisika. suka bingung gini, orang sekolah fisika kerjanya ngapain? Apa ngitung doang kan nggak mungkin gitu kan. Nah gimana pengimplementasikannya tuh nanti di fisika tuh kemana gitu, aku pengen tahu. Nah kalau misalnya aku pengen yang menjembatani itu antara kayak fisika teorinya itu yang kayak nggak ada gunanya gitu, sama yang ada hubungannya sama kayak kehidupan kita. Misalnya contoh, misalnya mesin USG, itu kan aplikatifnya itu dari ilmu fisika, padahal itu dari Doppler effect itu buat kayak ngukur ada hubungannya sama kayak bintang, frekuensi dan lain-lain, tapi itu bisa diterapkan ke USG. Jadi aku pengen pakai ilmu fisikanya itu supaya bisa dipakai ke teknologi juga. Jadi bisa bantu permasalahan sosial yang kayak tadi Kak Vira bilang. Amin. Tadi tiba-tiba baca kayak berita. Christopher Aduh, Colbert. Christopher Ya Colbert. kan? Christopher Colbert. Kevin, Saya kok kamu lemes banget tuh Kevin? berpikir kan sama kayak Kak Viera, aku jurusan teknik, cuman teknik kimia. Nah itu kan luas banget, bisa banyak banget yang dieksplor gitu kan. Tapi kalau aku itu memang kepingin di energi, minyak atau gas gitu di industri itu. Bener, kalau kata gue sih. Soalnya pertama ya jujur aja kesempatan lapangannya itu sangat gede. Iya betul. Lapangannya sangat gede. Kedua juga kan sekarang yang salah satu topik yang fokus banget dibahas itu kan ya energi, gimana cara kita menghasilkan energi baru sehingga tidak bergantung pada energi yang tidak terbarukan kan kayak gitu kan. Jadi kayak ini tuh aku ngeliat ada opportunity nih di sini dan aku mau ekspor lebih dalam di sana. Kayak gitu. Keren. Axel. Aku ambil sama kayak Kak Vira nih, computer science. Jadi lebih ke kayak programming gitu-gitu kan. Aku sekarang masih belum tahu mau spesialisasi kemana, cuma kalau secara umum mungkin nanti bakalan di bidang yang related sama software engineering gitu, lebih ke kayak ya programming gitu. Tapi aku pun ada kayak alternatif lain di mana aku pengen jadi guru olimpiade matematika sih. Hah? Ya Ami, ya bagus juga ya. Karena aku dulunya anak olimpiade matematika gitu kan. Terus aku juga ngerasa aku beberapa bulan terakhir kan juga sebagai guru ya, itu kayak cukup enjoy gitu loh, menyenangkan, seneng gitu. Sebagai kayak selain kuliah ada ngajar juga gitu kan. Itu aku mungkin nanti kalau udah lulus ada kepikiran mau jadi guru olimpiade juga. Terima kasih sekali lagi buat kalian, sukses selalu, sukses kuliahnya, karirnya, percintaannya juga nanti ya in the future, soon or later, benar dong? Amin. Terima kasih yang besti-besti yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe semua social media-nya Bun Life Nyaman, bye bestie!